Halo pemirsa, senang sekali program Hot Economy kembali menyapa Anda pada hari ini. Program yang mengupas isu-isu menarik dan terhangat mengenai ekonomi Indonesia. Bersama saya Kevin Egan, inilah Hot Economy. Pemirsa, jumlah utang luar negeri pemerintah pusat terus bertambah. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, jumlah utang luar negeri hingga akhir Mei pada tahun ini mencapai 3.672,33 triliun rupiah. Angka ini naik 1.067,4 triliun rupiah dari utang pemerintah di akhir 2014. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko DJPPR Kementerian Keuangan melansir, utang itu terdiri dari surat berharga negara sebesar 80,2% dan pinjaman sebesar 19,8%. Data DJPPR juga menyebutkan beberapa utang jatuh tempo dalam 2 tahun ke depan. Pada tahun 2018, utang jatuh tempo mencapai 390 triliun rupiah dan pada tahun 2019 sekitar 420 triliun rupiah. Sementara itu, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan sebagian besar penambahan utang tersebut digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan membayar cicilan utang sebelumnya. Menko Perekonomian Darmin Nasution menambahkan rasio utang Indonesia masih rendah dibandingkan negara lainnya. Rasio utang Indonesia berada di kisaran 27,9% dari PDB. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, total utang pemerintah yang diperbolehkan yakni 60% dari total PDB. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suhasil Nazara menyatakan, utang yang dibuat oleh pemerintah bersifat ekspansif dan telah direncanakan secara saksama dalam APBN. Sementara itu, Bank Indonesia menyarankan pemerintah agar tidak terlalu banyak menarik utang untuk membiayai APBN. Gubernur BI Agus Martowardoyo berharap penarikan utang dapat dikurangi secara bertahap melalui peningkatan penerimaan pajak. Tim Liputan Berita 1. Utang pemerintah pusat per 31 Mei 2017 berada di level 3.672,33 triliun rupiah. Utang itu naik sekitar 5 triliun rupiah dibandingkan dari bulan April. Dan tidak hanya itu, ada beberapa utang yang jatuh tempo pada tahun 2018 dan 2019 sekitar 800 triliun rupiah. Lantas, amankah posisi utang pemerintah? Dan kemudian bagaimana caranya pemerintah untuk mengurangi utang dan defisit? Kita akan langsung membahasnya bersama dengan Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas, Budiastuti Ontowiro, dan juga ada Ekonom BCA David Sumual. Ibu Asti dan juga Pak David, terima kasih telah hadir bersama kami. Selamat malam, Bu. Saya akan langsung ke Ibu Asti dulu. Ibu Asti, utang pemerintah kita mencapai 3.672 triliun rupiah. Mungkin bisa dijelaskan, Bu, kenapa utang kita sampai di level 3.600? Silakan, Bu. Terima kasih Bapak David. Jadi mungkin saya jelaskan mengapanya ya. Tentunya utang ini kita adakan untuk mendanai kebutuhan pembangunan yang ada. Seperti diketahui dari tahun ke tahun, sebenarnya kenaikannya nggak terlalu melonjak apabila kita lihat historis data dari pinjaman maupun dalam hal ini pinjaman ada dua ya, maksudnya di sini surat utang dalam bentuk SBN kurang lebih biasa kita sebut, dan pinjaman itu biasanya pinjaman luar negeri atau pinjaman dalam negeri. Sebenarnya secara historis apabila kita lihat dari 2014 lah, 2015, 16, 17, relatif utang kita 2015, 16, 17 berada pada posisi 27,42% PDB. 2015, 16 naik sedikit 28,3, dan 2017 tentunya yang sudah tadi disampaikan 28,1. Jadi sebenarnya kenaikannya gradually, relatif stabil. Dan tentunya tadi yang seperti Bapak sampaikan, ini akan kita gunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan produktif yang ada di rencana-rencana program pembangunan kita. Nah, apakah sekarang Bapak menanyakan tadi apakah ini melonjak, aman atau tidak ya? Tentunya kami menginginkan adanya profiling yang pastinya aman. Dan desain yang kita coba untuk terapkan tentunya adalah yang aman. Oleh karenanya jumlah utang ini kita jaga di bawah
60% PDB. Kelihatan sekali jauh ya, masih jauh. 28 sampai dengan ke 60. 60 itu dinyatakan di dalam Undang-Undang Keuangan Negara. Baik. Ya. Jadi kurang lebih ibaratnya adalah kita mengeset untuk menjaga keamanan, tentunya keamanan dalam jangka panjang, sustainability fiskal kita. Oke. Maaf, Bu Asti, saya potong dulu. Ibu Asti, tapi kalau dicermati dari tahun 2014, ini kan 2,5 tahun pemerintahan Jokowi itu naiknya 1.000 triliun, Bu. Nah, ini apa kemudian yang menyebabkan pemerintah harus merasa penting sekali kita harus berhutang begitu, hingga kemudian kenaikannya bisa kita bilang rapid kalau dibandingkan dengan tahun 2010 hingga 2014? Kenaikannya kelihatannya 1.000 triliun itu angka yang besar ya. Ya. Angka yang besar untuk membiayai kebutuhan pembangunan tentunya. Jadi pembangunan ini seperti apa, Bu? Infrastruktur begitu ya? Iya, infrastruktur tentunya dan sektor-sektor produktif. Dan dari profil yang kita terbitkan dari hutang pemerintah ini, mayoritas adalah SBN. Sehingga SBN itu surat berharga negara, di mana profilingnya itu ada berbagai macam tenor. Tentunya tenor ini disesuaikan dengan kapasitas, kemampuan kita, pemerintah, dan juga ketertarikan investor. Nah, apabila kita lihat, tentunya sudah bukan isu lagi ya, bahwa dibutuhkan 1.000. Jadi artinya kenaikan 1.000 ini tentunya dibutuhkan ya. Yang dipentingkan di sini adalah memang untuk menjaga target pertumbuhan tadi. Kita ingin mendapatkan pertumbuhan yang kurang lebih 5,1 atau 5,2 di akhir tahun 2017 ini. Lalu 2018 ada kenaikan 5,2 sampai dengan 5,6. Tentunya 2018 masih dibahas di DPR ya, Pak, dalam RKP. Itu jadi kenaikannya yang kita sebut dalam hal profilingnya relatif terjaga. Baik. Baik, saya ke Pak David dulu, Bu Asti. Pak David, kalau menurut Anda mengenai mencermati utang kita yang sampai 3.672, pencermatan Anda seperti apa? Masih aman atau tidak sebetulnya? Ya, tadi saya setuju dengan Bu Tuti. Jadi kalau dari sisi nominal memang kelihatan besar, tapi kalau dari sisi rasio, selalu kita kalau di ekonomi melihatnya dengan rasio ya. Memang rasio kita relatif aman, masih di bawah 30%, walaupun ada peningkatan rasio sejak Global Financial Crisis 2008 sampai sekarang, tapi itu karena lebih penurunan PDB ya dibandingkan kenaikan utang yang persentasenya terlalu besar. Jadi saya lihat ini dari sisi rasio kita di emerging market bahkan yang terendah mungkin ya. Kita masih di bawah 30%, bandingkan dengan Malaysia di atas 40%, China di atas 40%, lalu India bahkan tapi sudah 69%. Tapi kalau dicermati untuk keperluan pemerintah yang membangun infrastruktur, jadi memang utang kita yang meningkat pesat gitu paling tidak dari 2,5 pemerintahan Jokowi ini memang tidak terelakkan. Kalau misalnya memang Presiden Jokowi dari awal sudah bilang dia mau meningkatkan infrastruktur besar-besaran. Kalau menurut saya sih sebenarnya yang penting tadi alokasinya ke arah mana, ke produktif, yang produktif atau konsumtif. Dulu saya kurang setuju untuk peningkatan utang yang terlalu jor-joran karena memang secara alokasi terlalu banyak ke subsidi, terutama subsidi energi ya. Dan saya lihat itu kurang produktif, sifatnya lebih konsumtif. Jadi kalau sekarang alokasi anggarannya sudah lebih setelah reformasi kebijakan BBM-nya dilakukan 2014 dan juga kita lihat beberapa hal yang lain dilakukan oleh pemerintahan Jokowi. Nah ini saya lihat sekarang sudah lebih terarah gitu ya. Walaupun kita tingkatkan utang itu lebih untuk keperluan produktif begitu. Baik, kalau subsidi energi kita bukan juga masih membengkak ya pada tahun ini? Iya, untuk tahun ini kelihatan memang beberapa seperti listrik dan juga LPG kan masih disubsidi dan kita lihat harganya terakhir-terakhir ini dan juga peningkatan konsumsi dari masyarakat membuat ini meningkat sekitar mungkin untuk anggaran sekarang naik sekitar 25 triliun ya. Karena ada perubahan anggaran di pertengahan tahun ini. Pak David begini, salah satu kemudian menjadi penyebab diduga bahwa karena APBN kita juga pengelolaannya tidak sempurna, kita tahu bahkan defisit APBN pada tahun ini mungkin dikhawatirkan bisa lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kalau menurut Anda mengkritisi mengenai penerimaan dan juga pengeluaran kita yang tidak seimbang ini seperti apa sebetulnya? Ya itu memang dua hal tadi seperti dikatakan Bu Tuti, itu tax ya masalah. Kalau kita mau menurunkan utang ya kita harus meningkatkan pendapatan melalui
pajak, kita tahu tax ratio kita mungkin salah satu yang terendah di emerging market, masih sekitar 11%. Bandingkan negara-negara seperti Malaysia bisa di atas 15%, lalu juga negara maju bahkan di atas 20%. Yang kedua, penerimaan non pajak ya. Kita bisa tingkatkan lagi, misalnya dari BUMN, hak konsesi dan lain-lain bisa dilakukan oleh pemerintah. Lalu juga dari sisi pembelanjaan anggarannya sendiri juga kelihatan belum efisien. Itu membuat defisitnya mungkin agak membengkak. Dan memang mungkin target awal ketika dibuat APBN tahun lalu ini agak sedikit tinggi ya untuk target pertumbuhan misalnya. Lalu juga target penerimaan. Apalagi kita tahu kemarin kita tahun lalu ada tambahan melalui tax amnesty ya. Sedang tahun ini kita tidak ada tax amnesty. Baik, tapi paling tidak kesimpulannya angka 3.600 itu masih aman ya, Pak David ya? Ya, dalam kredit base ekonomi nggak ada masalah utang meningkat selama pertumbuhannya naik gitu. Kalau misalnya kita naikkan hutang tapi pertumbuhannya menurun, ini jadi masalah seperti yang terjadi di China sekarang. Pertumbuhannya turun tapi angka utangnya terus meningkat secara rasio bahkan bukan hanya nominal. Nah ini yang justru membahayakan perekonomian. Nah kita nih sekarang dalam kondisi akseleratif ya. Jadi ketika ekonominya tumbuh, utangnya tumbuh itu wajar karena kita credit based ekonomi ya, dunia ini credit based ekonomi. Kalau utangnya malah menurun itu malah saya pikir kurang pas gitu ya. Justru ketika ekonominya rendah harusnya ada dilakukan counter cyclical policy ya, salah satunya dilakukan pemerintah dengan melakukan belanja yang lebih mungkin defisit fiskalnya bisa dibesarkan. Baik, kita akan lanjutkan dulu kita di segmen selanjutnya. Kita jeda dulu, kita akan tampilkan sejumlah data nanti berkaitan dengan utang kita yang mencapai 3.600. Pemirsa, Hot Economy akan segera kembali.